Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mela di pelajaran PPKN tema 3 subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, di materi hari ini kita akan belajar tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Nah, berikut adalah naskah Sumpah Pemuda. Yuk coba kita baca teks naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah naskah dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengenal perbedaan suku. Nah, kakak, Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Nah, masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia ya. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, dan Edo dari Papua. Nah, di sini ada, ayo berlatih pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya ya. Nah, tadi kita sudah belajar. Di sini ada 4 anak, Dayu, Edo, Beni, dan Siti. Yuk kita pasangkan. Dayu dari asal daerah mana sih? Nah, Dayu dari suku Bali. Sedangkan Edo dari Papua. Beni suku Batak dan Siti berasal dari suku Jawa. Nah, nanti kakak menuliskan 10 temannya, nama dan suku atau daerah asalnya ya. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar tentang setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Ya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, kita masuk di pembelajaran kelima. Berkunjung ke rumah kakek. Nah, di situ ada Siti dan teman-temannya ya sedang bermain di taman. Nah, Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Nah, sekarang kita akan mengenal anggota keluarga Siti. Siti itu anak-anak. Nah, ada Zahra remaja. Sedangkan paman dewasa, ayah dan ibu itu dewasa,
Kakek dan nenek itu orang dewasa. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu kakak dari ayah ya. Zahra masih sekolah di SMP. Sedangkan Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil Paman dengan sebutan Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Nah, mengenal anggota keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu disebut keluarga inti ya kakak ya. Yang ada di rumah itu disebut keluarga inti. Nah, kalau misalnya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu itu disebut keluarga besar atau keluarga yang luas. Ya. Nah, orang tua laki-laki kita disebut ayah. Nah, kalau orang tua perempuan kita disebut ibu. Nah, ayah dari ayah atau ibu kita disebut kakek. Sedangkan ibu dari ayah atau ibu kita disebut nenek. Adik laki-laki dari ayah atau ibu kita disebut paman atau Pak Li. Sedangkan kalau adik perempuan dari ayah atau ibu kita disebut bibi atau tante. Kakak laki-laki dari ayah atau ibu kita disebut Pak D. Kakak perempuan dari ayah atau ibu kita disebut Bude. Nah, kalau anak dari paman atau bibi kita itu disebut saudara sepupu ya. Jadi kalau misalnya kakak punya paman atau bibi, anaknya disebut dengan saudara sepupu. Nah, ini tadi mengenal anggota keluarga. Jadi kalau misalnya terdiri dari banyak orang, itu disebut keluarga besar. Apabila terdiri dari 4 atau 5 orang, itu disebut keluarga inti. Nah, sekarang kita akan belajar tentang usia atau tahun dan kategorinya ya. Apabila usia atau umur 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak ya Kak ya. Nah, apabila umur 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Dan apabila umurnya 18 tahun ke atas disebut orang dewasa. Nah, contoh di sini Ustazah berikan yang pertama ayah. Ayah Dedi usianya 45 tahun. Nah, jadi disebut orang dewasa kategorinya. Sedangkan Sandra itu mama umurnya 40 tahun itu juga disebut orang dewasa. Nah, sedangkan Tito umurnya masih 15 tahun ya. Umur atau usia masih 15 tahun itu disebut remaja. Sedangkan adik Noven itu umurnya masih 8 tahun. Jadi apabila masih 12 tahun ke bawah itu masih disebut dengan anak-anak ya Kak ya. Seperti contoh yang ada di atas. Nah, setelah ini kita akan mencoba memasangkan dari beberapa gambar ini. Nah, di sini ada yang usianya anak umur 6 tahun. Disebut anak-anak ya, sedangkan kakak yang umur 62 tahun disebut orang dewasa. Nah, di sini ada kakak umur 13 tahun disebut remaja. Nah, ada ayah 20 tahun disebut orang dewasa. Sedangkan ada bibi 35 tahun disebut orang dewasa ya. Nah, jadi apabila umurnya di atas 18 tahun maka disebut orang dewasa, sedangkan 13 sampai 17 disebut remaja dan kurang dari 12
tahun disebut anak-anak. Nah, bagaimana sih sikap kita ketika bertemu dengan orang yang lebih tua? Ya, yaitu dengan cara menyapa yang sopan, mengucap salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Atau apabila kita beragama muslim, mengucap assalamualaikum. Tidak hanya apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua saja ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang sebaya atau sama umurnya dengan kita dengan ramah mengucap hai atau halo, atau juga bisa mengucap assalamualaikum. Jadi kepada semua orang yang kita temui, kita harus bersikap ramah dan menyapanya dengan ucapan salam yang baik ya, tidak boleh dengan salam yang buruk. Nah, itu tadi materi kita pada subtema 4 kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kita sebagai umat muslim harus rajin menyantuni anak yatim ya kakak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.